Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di pertemuan sekarang saya akan menjelaskan tentang histori jurnalisme investigasi di dunia ya. Di dunia artinya di belahan dunia yang pernah melakukan aktivitas jurnalisme investigasi. Sebentar saya akan izin untuk menyampaikan ini apa namanya presentasi ya. Sebentar. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat. Jadi sekali lagi di pertemuan sekarang ini adalah tentang histori jurnalisme investigasi di luar negeri. Nah, kemarin kita sudah sempat membahas tentang apa itu jurnalisme, apa itu investigasi. Jadi mungkin saya akan berikan dulu reminding minggu yang lalu bahwa jurnalisme itu adalah apa, lalu investigasi itu apa, kan begitu ya. Nah, kemarin pada prinsipnya adalah jurnalisme investigasi ini adalah cara cara ya atau metode untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan materi atau data fakta yang nanti akan dibuat dalam sebuah karya jurnalistik gitu ya. Jadi investigasi ini adalah atau jurnalisme investigasi ini adalah bagaimana cara wartawan mendapatkan sejumlah informasi, data, fakta, entah itu melalui wawancara, entah itu melalui penelusuran, atau entah itu melalui investigasi, kan gitu ya. Nah, itulah yang nanti berkaitan dengan jurnalisme investigasi. Nah, di pertemuan sekarang saya akan membahas tentang jurnalisme investigasi di beberapa negara, artinya di luar Indonesia, kan gitu ya. Baik, saya ke slide berikutnya. Nah, histori jurnalisme di dunia ini saya membagi ke dalam 3 periode, yaitu sebelum tahun 1890, lalu tahun 1890 atau 1890, dan yang ketiga adalah 1890 ke atas, gitu ya. Dia ada 3 periode. Yang periode yang pertama adalah kurang atau sebelum tahun 1890, yang kedua tahun 1890, dan yang ketiga adalah tahun setelah 19, maksud saya adalah 1890. Baik, kita mulai dengan saya akan membahas dulu dari tahun 19 atau 1890, maaf. Sekali lagi yang akan saya bahas sekarang adalah 1890. Nah, ada apa di tahun 1890 kan gitu ya. Jadi sebetulnya jurnalisme investigasi ini mungkin di beberapa negara pun juga ada kan gitu ya, ada tahun 1890 itu. Tetapi yang paling menonjol itu adalah terjadi di Amerika misalnya, yaitu ketika muncul apa namanya aktivitas yang menunjukkan aktivitas yang berkaitan dengan jurnalisme investigasi. Siapakah tonggak sejarah pertama kali mempopulerkan jurnalisme investigasi ini adalah muncul dari Nelly Bly ya 1890. Nah, siapakah Nelly Bly ini? Dia adalah reporter Pittsburgh di Spark Amerika ya di situ. Nah, laporan-laporan yang dibuat oleh Nelly Bly ini adalah mengenai tentang kehidupan para pekerja anak di bawah umur ketika itu ya. Jadi Nelly Bly ini melihat para pekerja di bawah umur itu adalah bekerja di sebuah pabrik gitu ya, di sini nih, di sebuah pabrik. Ya, ini di sebuah pabrik. Kemudian tidak lama ya dia membuat apa namanya laporan-laporan ini dalam beberapa seri misalnya ya.
Sekali lagi misalnya Tony Bly ini dia mengungkap tentang para pekerja yang di bawah umur kan gitu ya. Tetapi ternyata dalam perjalanannya belum selesai dia menuntaskan laporannya yang berkaitan dengan para pekerja di bawah umur ini, perusahaannya sudah menghentikan aktivitas Nelly Bly ini. Mengapa? Kan gitu ya. Mengapa? Karena ada yang memasang iklan di surat kabar tersebut. Jadi sekali lagi si Tony Blair ini adalah reporter Peterborough di SPAC ya Amerika Serikat di situ. Nah karena ada iklan itulah sehingga laporannya Nelly Bly ini tidak tuntas gitu ya. Hanya di permukaan saja artinya tujuan dia ingin mengungkapkan segala macam yang berkaitan dengan kehidupan para pekerja anak di bawah umur ini akhirnya terhenti di situ. Nah, rupanya Tony Blair ini dia ini apa namanya tidak patah arang dan gitu ya. Maka dia berpindah ke lembaga yang lain kan gitu ya. Ke lembaga yang lain kemudian dia mencoba mengungkapkan tentang itu semua lalu bukan hanya dia menjelaskan tentang bagaimana kehidupan para pekerja anak di bawah umur ini tetapi dia juga menulis yang lainnya misalnya tentang kemiskinan kan gitu ya lalu tentang perumahan atau tentang perburukan. Jadi di media yang baru ini, kan gitu ya, nah Tony Blair waktu itu masuk ke dalam media yang baru yang asalnya dari Pittsburgh di SPAC Amerika, lalu dia pindah ke surat kabar The News World di situ ya. Nah Tony Blair di situ menceritakan berbagai hal, gitu ya. Jadi laporan-laporan tentang jurnalisme investigasinya tertampung di media ini kan gitu ya sehingga dia tidak hanya menjelaskan satu hal saja yaitu bukan hanya membahas tentang kehidupan para pekerja anak saja tetapi dia juga mengungkapkan hal-hal atau isu-isu yang lainnya misalnya kemiskinan, perumahan dan perburuhan kan gitu ya. Dan di situ laporannya juga berkaitan selain tadi yang diungkapkan di media ini juga di media yang baru ini juga dia melaporkan tentang kelaparan kan gitu ya, lingkungan, buruh dan lain-lain kan gitu ya. Pada prinsipnya Tony Blair ini melihat tentang bagaimana kritik terhadap kebijakan, terhadap penerapan, bagaimana memberikan solusi kan gitu ya. Nah, laporan-laporannya itu pun juga dibuat dalam serial, gitu ya, dalam serial. Nah, itu yang paling menonjol aktivitas jurnalisme investigasi tahun 1890 yang ditonggaki oleh Nelly Bly, kan gitu ya. Dia pertama menjadi Repaton Peterborough di SPAC Amerika Serikat dan yang kedua tetap masih di Amerika dia pindah ke surat kabar The News World di situ ya. Itu tahun 1890. Nah, sebelum tahun 1890 seperti yang saya sampaikan tadi sudah terjadi di beberapa negara pun juga kan gitu ya. Tetapi yang paling menonjol di sini berada di tahun 1860-an ya. Atau tahun 60-an kan gitu ya. Di situ yang lebih populer itu namanya ada Kemi Wilson ya. Reporter mana dia? Itu reporter Minneapolis Tribune ya, Tribune. Nah, pada awalnya dia mendapat tugas membuat feature gitu ya, membuat feature seorang wanita yang berkursi roda ya. Jadi berkursi roda dan perumahan jompo gitu ya. Nah, si Wilson ini menemani sang nenek yang tadi yang di kursi roda ini dia untuk mendapatkan data-datanya itu dia sehari-hari menemani sang nenek kemana-mana kan gitu ya dia pulang pergi gitu ya sebelum kantor setelah kantor langsung ke sana menemani si sang nenek ini yang sehari-harinya duduk di kursi roda. Nah,
si nenek ketika, bertemu dengan si, Wilson ini, dia tentu saja akan bercerita banyak hal kan gitu ya. Nah, salah satu yang diceritakan dia oleh sang nenek itu atau oleh sang nenek ini ke Wilson itu diantaranya adalah bercerita tentang, keluh kesah tentang, pengeluaran sang nenek ini gitu ya. Pengeluaran tentang apa? Ya hal, jatuhnya ketika sang nenek mengeluarkan sejumlah dana yang berkaitan dengan, bukti-bukti pengeluaran sang nenek ketika dia melakukan atau, berobat ya di dalam satu ini, di dalam, sebuah rumah sakit di situ. Nah, dari bukti-bukti laporan tersebutlah si Wilson akhirnya membuat keluh kesah sang nenek tersebut. Ternyata apa yang disampaikan nenek itu ternyata bukan hanya menyangkut kepada, rumah sakit yang si nenek itu berobat, tetapi juga dia, memberikan keterangan-keterangan lain yang tentu saja berkaitan dengan dia berobat di rumah sakit. Nah, oleh karena itulah dalam laporannya si Wilson ini dia membuat laporan dan membuat laporan apa yang atau yang, terjadi si nenek ini akhirnya mendapatkan laporan-laporan atau mendapatkan tanggapan dari berbagai pihak kan gitu ya. Lalu dibuatlah pemerintah setempat membuat kebijakan baru setelah si, nenek atau si Wilson itu membuat cerita atau, laporan yang diperoleh dari sang nenek yang berada di rumah jompo dan berkursi roda kan gitu ya. Dan dari situlah awal yang dilakukan, oleh Wilson tahun 60-an kan gitu ya di situ. Nah tahun 60-an kan 1860-an di situ atau, sudah pasti 60-an-nya di situ, sang nenek mengeluh kan gitu ya, dari keluhan-keluhan itu dia ditemani oleh Wilson, Wilson menampung semua cerita-ceritanya, cerita-cerita sang nenek tadi, sehingga lalu dia tulis di dalam, sebuah laporan itu. Maka ketika itu ciri khasnya adalah penyelidikan sebuah kasus gitu ya, untuk laporan berita, bukan untuk kepentingan lain ya, tapi untuk mengungkapkan fakta-fakta yang tertutup selama ini kan ya. Tadi timbullah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atas apa? Atas tulisan Wilson tadi, gitu ya. Nah, lalu itu, di tahun 1650 juga yang tercatat di Korea Selatan. Nah, di situ ada seorang wartawan yang melakukan liputan perang, gitu ya, yang liput oleh Associated Press atau AP dan International Custom Consortium of Investigasi Journalism. Nah itu ya 2 tonggak sejarah tahun sebelum 1890 yang tercatat yang menonjolnya itu adalah di tahun 60-an dan yang kedua adalah di tahun 1650 kan gitu ya. Nah bagaimana di tahun setelah 1890 ya tentu saja itu sudah menyangkut kepada ini abad ke-20, yaitu abad tahun 900-an ya, abad 20. Nah, jurnalisme investigasi ini hampir merata di seluruh dunia ada kan gitu ya, dan semuanya mengarah kepada medium perlawanan gitu ya. Perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan, keinginan masyarakat banyak. Maka di situ jurnalisme investigasi dipakai sebagai bentuk perlawanan. Lalu di situ juga, adanya pembedahan sebuah kasus, pembedahan pembedahan dengan menunjukkan fakta-fakta yang tersembunyi, lalu disampaikan melalui tulisan-tulisan wartawan, ya. Dan dari situlah timbul pencerahan kan gitu ya, pencerahan, tapi di abad pencerahan tersebut tidak hanya diam di situ, tetapi akhirnya dari pencerahan itulah timbul korupsi kan ya, dan ketimpangan sosial. Nah, wartawan-wartawan yang
tertarik dengan aktivitas jurnalisme investigasi diarahkan pada bagaimana mengungkap tentang korupsi dan ketimpangan sosial di situ ya. Nah, salah satunya gerakan yang berpengaruh ketika itu adalah tahun 1902 yaitu Clure and Machine ya, Mahasiswa. Colors, Magazine, American Magazine, dan Pensave. Nah, itu ada 3 media yang berpengaruh ketika itu dalam melaksanakan jurnalisme investigasi ya. Nah, terus dari media-media 3 ini ternyata ada setiap harinya bisa 30 juta eksemplar ininya apa namanya oplahnya kan gitu ya. Saking banyaknya, saking masyarakatnya tertarik dengan jurnalisme investigasi. Nah, itu 3 periode yang saya sampaikan 3 ya, 3 periode. Yang pertama itu tadi apa namanya tahun 1890, sebelum 1890 dan setelah tahun 1890 ya. Itu tadi yang saya ingin sampaikan hari ini di mata kuliah jurnalisme investigasi. Terima kasih. Saya tutup pertemuan sekarang dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan pengayaan kepada teman-teman dalam mengungkap tabir jurnalisme investigasi, khususnya berkaitan dengan histori. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.